dan zakarnya seperti zakar kuda gitu, apa nggak penasaran anak kecil kok kayak gini nih? Hah? Terus 46 dibaca lagi, senti loh. engkau menginginkan kemusuhan masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah si Koko susu itu ya. kegadisanmu. Jadi Gimana gitu loh? Natalia, ini pengalaman pribadi ya Pak Idama. Ini pengalaman pribadi. Saya nggak malu ngomong di sini, tapi rada sungkan. Jadi rahasia kita saja ya, jangan bocor keluar. Lanjut. Waktu aku masa jadi oten kan nggak boleh baca sembarangan. Temanku baca Siapa bilang? Oh, aku kan pernah jadi oten. Temanku baca Amsal, senggol-senggol ke aku. Loh, apa? Semalam aku baca Injil, kok ada yang ya katanya. Apaan? Kita buka tuh kan. Telah aku bentangkan permadani gitu. Mari memuaskan birahi sampai pagi. Mazmur. Iya, aku baca. Aku itu SMP kelas 1. Aku baca, lihat tuh sama temanku. Aduh, itu celanaku sesak. Iya serius, manggut-manggut itu kepalaku. Aku bilang, loh kok masa ada sih? Salah cetak kali. Sebab kenapa? Sebelumnya aku baca Bible, dibilang loh kok bacanya gitu katanya. Begitu dilihat, oh ini cetakan 80-an. Ini ada revisi katanya. Jadi waktu baca itu ada revisi kali. Udah kita ke ibu gereja. Nah akhirnya kita ke ibu gereja, nanyakan, ini kenapa ada bacaan begini ya gitu. Terus kata ibu gerejanya, jangan baca itu, kalian belum waktunya katanya. Tapi ini bener nggak revisi lagi. Enggak, emang itu ada, tapi belum waktunya. Nah, kita pikir gini, oh ini nanti dibaca di waktu kajian, waktu kebaktian, kajian sampai kebaktian bapak-bapak kali ya gitu. Bapak-bapak kan malam Kamis tuh. Oh makanya aku nggak boleh ikut bapak-bapak, aku pikir. Ini serius. Cuman namanya kita anak muda, kita baca lagi. Gua dilarang baca novel. Kenapa? Karena takut ada isian begini. Loh, ini loh isinya lebih vulgar dari novel. Beneran. Lebih vulgar dari novel. Dan jujur, aku laki-laki normal suka wanita. Waktu itu masalahnya apa kok? Masalahnya apa? Kan maknanya kan bukan. Ya sebentar. Itu kan sebuah gambaran. Jika bacaan-bacaan seperti itu dibaca oleh anak muda, pasti anak muda berdesir. Apalagi laki-laki. Nih, Koko kan ini kan si Natalia kan nggak ngerti nih. Sekarang apa penjelasannya nih? Justru aku ngerti. Kaisar tadi kan nggak ngerti juga. Makanya kami tadi bahasa roh tadi kami. Dia bilang oh ya aku ngerti itu. Nggak serius. Ini kan aku kasih tahu bagaimana kata Natalia bahaya dibaca anak kecil. Jadi aku kasih tahu pengalaman pribadi, aku membacanya pada waktu remaja. Nih jujur ya, waktu remaja aku berpikir, akhirnya ngomong sama temanku ini. Sebenarnya bercinta sampai pagi itu lubangnya di mana? Serius? Nggak masalah. Ya serius kayak gitu. Itu kan pemikiran masalahnya. Jadi permasalahannya akhirnya apa? Kita bilang, kita cari pacar yuk gitu. Ngapain? Kita pengen tahu lubangnya di mana. Bagaimana bercinta? Serius, ini serius. Iya, nggak apa-apa. Itu kan nggak apa-apa katanya kok. Nggak apa-apa katanya kok. Anda itu kan. Nggak apa-apa katanya. Natalia. Parahnya. Natalia, tahu nggak? Kan dosanya Anda itu. Lo ya ditebus, Kristen kan ditebus. Ngapain mikirin dosa kan ditebus? Ditebus. Kristen kan ditebus. Ngapain lagi mikirin dosa takut? Nah, ini juga. Dosanya si Koko, bukan dosanya si Natalia. Bang Idama akhirnya ngomong begini. Nggak ngomong begini, akhirnya ngomong begini kan sama teman itu. Iya, dosa kita kan sudah tebus sama Tuhan Yesus. Iya. Kan dosa kan? Anak Tuhan ya. Berdosa dia. Iya, kita kan anak Tuhan ya. Terus gimana? Udah gini yuk. Kita cobain, habis kita nyobain, ya sudah kita ini aja nyari pengakuan dosa gitu. Kan di gereja kita nggak ada tuh. Jadi kita cari ke gereja lain pengakuan dosa, udah kita ngaku dosa aja, kan diampuni tuh. Iya. Dan sekarang juga itu gitu. Sekarang ini pun si Koko kan ceritakan itu nambah dosa nggak? Itu suatu cerita yang benar nggak di hadapan Tuhan? Cerita yang benar. Datangin ya. Gerejanya. Sebentar gue sebutin. Bukan si Koko tadi bilang, ayo kita lakukan itu, nanti kita datang ke pengakuan dosa lagi kan gitu. Enggak nih, kalau saya ngomong enggak. Panas, dengerin ceritanya panas. Gantian, jadi aku bisa pertanggungjawabkan. Sebentar gantian.
gantian dulu Pak Idama, aku bisa pertanggungjawabkan. Gerejaku itu dulu di Desa Cermek, depannya masjid. Di sana ada yang baca Amsal bareng aku, namanya Tanto. Iya, nggak apa-apa. Satu lagi Yudi. Yudi sudah meninggal. Jadi aku sama Tanto sama Yudi baca itu, baca Amsal. Benar-benar kami ini manggut-manggut. Gak apa-apa. Ini juga bacaan Heskel ini udah bagus sih, baca-baca aja bagus. Kan firman Tuhan bilang setiap firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Bapak baca aja. Kalau jatuh tidur, enggak, sebentar dulu. Kalau jatuh di tanah hati ngomong gantian dulu. Tapi kalau jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, atau bersemadui, ya ini jadinya, tambahin aja dosanya. Apa yang tinggal dikasih Natalia ya Natal, depannya nggak dosamu Natal. Jadi jangan ke situ dulu, enggak. Jadi kalau misalnya Pak Idama bilang itu enggak apa-apa dibaca. Ini jujur ya, Mbak Natalia ya. Kami itu akhirnya karena baca itu kami benar-benar berpikir itu bagaimana bercinta, bagaimana caranya ya. Ternyata kenapa? Di Bible itu sudah disajikan cara bercinta seperti itu. Artinya apa? Bersandal itu nggak apa-apa dengan wanita sandal. Dan kami memikir, apa kita bersandal aja ya, cari ya, nanti kita ngaku dosa aja gitu. Toh dosa kita juga diampuni Tuhan Yesus gitu. Ngapain kita sekarang nggak nikmatin kan gitu? Iya, betul itu. Nikmatin ya, aja. Betul, katanya betul. Cukup banget. Dia keceplosan. Iya, tapi qadarullah ada hal yang sama. Besarkan dua Hi, besarkan Koko sama Mbak Natalia Hi. Saya nggak bisa besar itu, pusing lah. Lanjut. Jadi gini ya. Pada waktu itu, ini saya serius. Nih tanya Mbak Natalia. Natalia ketika ke gereja pakai pakaian paling cantik, rada terbuka apa tertutup? Oh ya harus kebuka, kan kulit saya mulus, saya pamerin dong dulu. Nih bayangin nggak serius. Tapi kalau adanya cuma stensil. Natalia begitu nggak selera. Jangan ya kan begitu. Memang selera dia kan pesendar, soalnya wajar dia nggak selera sama saya. Soalnya selera saya kan levelnya tinggi, bukan pesendar gitu. Saya ngajak traveling aja ya. Ketika kami remaja berdua ini sudah berniat seperti itu, sudah ngomong seperti itu, pengen seperti itu gitu. Nggak ada selera. Bahkan saya ditemukan dengan teman saya pun saya berani berbicara gitu. Karena memang kami bilang orang nanti najis, kemudian sebentar gantian Pak Idama. Kemudian di depan kami ada wanita secantik Natalia, ada yang lebih cantik dari Natalia, ada yang lebih tinggi dari Natalia, kemudian jenjang-jenjang pakai rok di atas lutut ya. Wangi-wangi. Bener, kami itu senangnya duduk di belakangnya. Namanya Cing-Cing Cencen. Tak sebut namanya, serius. Ini saya sebut berdasarkan data yang ingat di kepala saya. Cing-Cing Cencen. Lo bayangin dia pakai kok masih cincin ya mungkin lah kok, tapi kalau si Natalia di atas lutut. Apa kata orang nanti? Si Natalia katanya. Wajah cantik, wangi gitu, wangi. Jadi kami wangi kan? Panggil aja udah senang gitu kan. Aduh, Natalia jangan pergi ke gereja pakai celana seksi. Zaman dulu, sebentar, malu, gantian malu diungkap. Pada zaman itu kami cuman membaca misalnya sebuah novel ya. Wanita cantik itu berkulit putih, berparas cantik, kemudian masuk ke kamarnya dan masuk ke kamar mandi. Wanita itu melepas jaketnya. Ini kami udah berdesir gitu. Pada zaman itu udah hebat. Cerita seperti itu udah di novel tuh luar biasa tahun 90-an. Bagaimana dengan bilangnya marilah memuaskan berahi sampai pagi. Yang ada di kepala kita itu luar biasa. Kalau orang-orang sekarang mungkin banyakan nonton film-film yang berwarna-warni biru gitu kan udah biasa. Pada zaman kami tidak gitu loh. Benar-benar tidak. Dan emang benar-benar saya pribadi dengan teman saya niat emang pengen punya pacar, kemudian kami tiduri, serius. Tapi ya, kemudian berapa saat kemudian sebentar, dikit lagi. Berapa saat kemudian saya dialog dengan koko saya, alhamdulillah saya masuk Islam, akhirnya terlupakan itu. Ternyata apa? Konsep dalam Islam, lu berbuat salah, lu harus taubat. Harus ampuni dosa sendiri. Nggak ada ceritanya lu ditebus.
Nah, dari situ kemudian saya berpikir, apakah gua hidup ini hanya akan hidup sembarangan? Kayak gitu. Alhamdulillah nggak jadi. Dan Ya, kok. gua nikah dalam kondisi perjaka kok. Iya, Anggap kok aja betul. lagi istri saya. Istri Iya, iya. pertama, Kok. bukan kedua, ketiga. Koko, Nah, untung Koko keluar dari Katolik itu kok. Protestan, saya Protestan. Protestan, sorry Protestan itu. Makanya Pak saya Idama, bilang, Pak Idama, Pak Idama, Kenapa? Pak Idama, Pak Kalau Idama, Koko- Pak Idama, kalau Koko Pak Idama, nggak keluar Pak dari Idama, Pak Idama, Pak Idama, Pak Idama, dengarkan suara Kenapa? saya. Lanjut Kang. Maka Tung, sahur, lanjut. nggak bodoh deh. Kok, untung saya juga setuju Koko itu harus keluar dari Protestan. Kalau Koko masih jadi Protestan, nggak bakal bisa kesempatan punya istri tilu, Kang. oh enggak, jangan salah. Temanku itu istrinya lebih dari satu. Nah itu salah itu. Terus Baru bersendal. salah. Nah, itu baru salah. Oh enggak, ditanya aku kan, apa aturan pernikahan? Karena nggak ada di Protestan, nggak ada Protestan menikahkan dua istrinya, Kang. Justru nggak ada aturannya, nggak boleh nikah lebih dari satu. Iya makanya udah pas itu keluar aja dari Protestan, Kang. Iya Biar nggak apa-apa. gampang. Soalnya kalau Koko di Protestan tetap di Kalau- Kristen itu disuruh kalau- nikahnya kalau sama di pesendal Protestan kok. setengah mati. Nanti disuruhnya nikah sama pesendal kok. Hosea 1-2 kok. Setengah mati, Nikahilah. Kang. Kawinilah Udah perempuan pasti sendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Untung udah nggak oten lagi kok. Masa Untung itu, kawinin udah sendal pas kok? itu. Jadi Untung itu. makanya kami itu mencari Tinggal gereja-gereja. Pak Abu ya nih, ketinggalan ini. Pak Ubaya, Pak Abu. Berapa pemajikannya Pak Abu? Iya, makanya kami nyari Aduh, gereja-gereja jalan Katolik. kereta ini, Kenapa? Pak Abu nih. Supaya ada pengakuan dosa. Tapi mikir lagi kan dosa Natalia. Tuhan Yesus ya. Kamu jadi istri keberapa sekarang? Pertama, kenapa? Oh, minta suamimu bernikah lagi. Udah minta. Kenapa? Apa katanya? Dia nggak mau. Dia takut pertanggungjawaban di akhiratnya sulit. Dia takut. Cemen dia, cemen. Nggak apa-apa. Kan soalnya nggak ditebus dosanya. Jadi memang harus dipertanggungjawabkan. Nggak apa-apa diban cemen. Tidak kasih. Namanya juga memang dosanya kan dipertanggungjawabkan sendiri. Dia takut jawabnya besar. Enggak dosa itu enggak dosa enggak. Ya kan kalau Oten nggak ada dosa. Oten emang nggak ada Enggak. dosa. Oten kan ditebus. Dosa. Mau main sama Dosa. pesendal ya kan Dosa. boleh Dosa. gitu loh kalau Oten. Koko, dosa enggak di muslim punya istri banyak? Nggak dosa, yang dosa main Tuh, Natalia enggak dosa. Kenalin teman-temannya. Sekarang bagaimana aku dosa? Pertanggungjawabannya kalau dia punya Enggak, istri aman lebih itu. dari satu, kalau dia Aman punya istri itu. lebih dari satu, Pertanggungjawabannya pertanggungjawabannya berat. Kuculuk ini memang Oten Enggak. nggak nyampe, soalnya dia nggak Enggak, paham ada. dosa. Bisa itu. Semua laki-laki bisa semua laki-laki. Kok Memang semua Pak Idama, bisa. Pak Idama, Pak Idama, Pak Idama, dengar suara saya, Pak Idama. lanjut tok. Putus-putus ya. Putus-putus ya kayaknya. Oh, iya ya. Istirahat kita kan. Punya pamajikan Idama. kan. Pak Idama. Ya, Bang. Tapi dalam Islam itu banyak tuntutan, banyak syarat. Jadi tidak boleh menyentuh wanita yang bukan istrinya. Tidak Ibu terus Natalia, sembarangan Mbak, boleh. saya doakan suaminya. Bentar nikah lagi dulu. ya, Mbak ya. Bentar dulu. Bentar dulu. Nggak apa-apa, doakan. Kamu juga doanya ke manusia juga. Jadi dalam Islam itu banyak. Tidak boleh salaman. Nih yang pernah ketemu saya wanita, pernah nggak saya salaman jabat tangan? Nggak pernah. Apalagi sampai diurapin nggak boleh. Wih, diseka-seka pakai rambut kok, diseka-seka pakai rambut kok. Ya, semoga Natalia punya nambah istrinya. Oh, Natalia nggak bisa punya istri, dia kan perempuan. Jadi Ini apa? cerita- Gimana sih memang nih? bentar dulu. Tidak boleh bersentuhan dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Kita doain ya. Minggu Bentar depan dulu, punya. saya jelasin dulu. Nah, terus tidak boleh bersandal. Jangankan bersandal, deket-deket dengan wanita sandal tuh nggak boleh. Kenapa? Nanti jadi terbawa-bawa. Nanti jadi tersendal-sendal. Betul, tersendal-sendal. Ya, gitu. Itu ya, wanita yang soleha, yang menutup aurat. Bentar, Pak Idama, yang cantik, gitu boleh Betul. dipilih. Yang Boleh. Ya, Yang wanita banyak kan yang menjaga perempuan diri, perempuan kayak di gitu. majelis taklim itu
Ya, Mbak Natalia, bawa Bentar, iya bener. Orangnya di masjid taklim, bukannya di apa? Bukannya di tempat. Bukan di peliciran, bukan di peliciran. Benar, bukan di peliciran, benar. Bukan di persimpangan jalan yang merenggangkan paha, bukan. Nah, bukan, Betul, tapi betul. yang ditutup gitu. semoga suami ini ketemu para Doain diri sendiri aja dulu nih, Pak Idama kalau Nggak ada boleh. terbuka dengan Oh, ditutup. kita kan nggak boleh, Bang. Bentar kok, langsung aja ke dalil kok. Gue pengen nabuk dia nih kok. Gak tahan aku kok. Minta tuh abok dia kok. Oke, Pak Idama baca. Hosea 1:2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat dengan belakangi Tuhan. Pertanyaannya, istri Anda sudah jadi pesendal apa belum? Udah jadi pesendal belum istrimu? Kenapa? Nggak laku, nggak ada yang mau main sama istrimu, ha? Karena aku jual lah murah-murah Pak Jangan Idama. marah, Mbak. Kan tadi kan Mbak yang setuju kalau suaminya mau Kalau suami saya nikah lagi kan sama Sekarang yang kamu alim-alim. marah-marah didoain. Yang udah dijelasin koko lu tadi, muslim itu bisa menikahi Karena muslimah katanya yang kamu mau taat nih kepada ceritanya. Allah. Terus Mau nggak? didoain marah. Loh, siapa yang marah? Saya nanya, istrimu udah jadi pesendal belum? Malu. Istrimu udah jadi pesendal belum? Ya wes, engkau tak doain ya, tak doain. Hah? Dijadikan pesendal Ya istrimu? Allah, Udah? Semoga Udah belum? Istrimu udah jadi pesendal Mbak belum? Natali Nggak laku. segera mendapatkan istri Nggak yang laku. baru. Kan Mbak Natali dapat istri baru gimana? Majelis taklim. Mbak Natali dapat istri baru gimana sih katanya? Maksudnya gimana sih nih konsepnya dia? Yang baru, famine Mbak. Kenapa suamiku? Ya tak doain udah dapat istri yang baru. Oh ya nggak apa-apa. Ya Allah. Dapat istri baru kan dapat rezeki nambah, gitu aja repot. Iya dong. Semua istri kan bawa rezeki masing-masing gitu loh. Nah ini sekarang kamu tuh ini disuruh kawinilah sama perempuan sendal. Istrimu udah jadi perempuan sendal belum? Udah. Istrimu udah jadi perempuan sendal belum? Jawab. Jawab. Istrimu udah jadi perempuan sendal belum? Istrimu udah jadi perempuan sendal apa belum? Ustaz perempuan lagi mengajar. Ustaz perempuan. Ustaz kok perempuan? Longor memang longor. Kamu udah punya istri yang pesendal belum? Gimana istrimu udah jadi pesendal? Pak, istrimu jelek, bau. Istrimu nggak ada yang mau pakai. Katanya kayak gitu. Gak ada yang mau pakai kak istrimu? Dari Majelis Salam tuh alhamdulillah ibu saja. Istrimu bau kan? Gak ada yang mau pakai. Ini kenapa sih? Istrimu kau jadikan pesendal apa belum? Kau jangan lagi mahal-mahal. Gak laku istri kau. Sudah menjadi istri dari suamimu, ibu saja. Nih kau jual istri kau kasih harganya nih murah-murah aja. Amsal 626. Karena bagi seorang sendal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain buru nyawa yang berharga. Nih, karena harga seorang perempuan sendal hanyalah sepotong roti. Kau jual lah istri kau seharga roti. Ada roti murah-murah 2.000 pun ada. Kau jual lah istri kau kayak gini. Istri kau udah jadi pesendal belum? Aku nggak mau jadi pesendal. Aku nggak mau jadi pesendal. Istri kau gimana? Udah jadi pesendal belum? Iya maksudnya. Udah jadi pesendal. Kenapa? Istri kau bau jelek, muka peta. Nggak ada yang mau beli istri kau. Iya, istri kau jelek, bau, mukanya peta. Kok ajak lah perawatan? Doain, kalau nggak apa-apa. Tadi katanya mau, pas didoain marah-marah. Istrimu udah jadi pesendal belum? Mbak, nangis kan? Orang cemburu Mbak, jangan cemburu sama istri yang nanti Mbak. Tapi tak doain deh. Semoga dapat yang soleh. Gila ya, Oten gila ya emang ya. Pak Idam, dalam istri harus cemburu Pak. Hah? Udah kau. Dia memang ini, dia pengen ngomong sendiri. Dia maksudnya tuh kita jawab aja pertanyaan dia. Tapi pertanyaan kita nggak ada yang bisa dia jawab. Satu pertanyaan saya jelas. Istri kau udah kau jadikan pesendal atau belum? Istri kau udah jadikan pesendal atau belum? Oh janganlah, nggak boleh lah. Kata boleh. Boleh. Jadi pesendal boleh. Ini Tuhan kau yang nyuruh. Ya udah Mbak Natali aja. Loh, bukan, ini kan Tuhan Oten. Saya kan bukan Kristen. Ini Kristen loh yang disuruh. Dapat istri lagi. Di mana jadi pesendal nggak boleh? Di mana jadi pesendal nggak boleh? Di Kristen itu kau bilang jadi pesendal nggak boleh gimana? Pesendal nggak bakal dihukum kok. Yang nggak boleh lah, saya kan cemburu, nggak boleh lah.
Ngapain kau Masa cemburu? Istri kau jadikan sendal lah. Ya enggak lah, kau cemburu kalau sudah Loh, kan Tuhan kau yang nyuruh kawinilah seorang perempuan sendal ini. Tuhan kau berfirman. Dan Natalia aja begitu, nggak apa-apa kan. Loh, kan aku bukan oten, istri kau lah yang kau suruh jadi bersendal. Istri Ya, nggak kau usah. kalau nggak laku, kau jangan jual mahal-mahal, kau jual murah-murah. Harga roti aja loh, 2.000 ada. 2.000 ada roti. Mbak Natal kan nggak tahu isi ayat, nggak tahu. Tahu. Kan, Tahu. kamu kan setengah matang jadi orang Kristen. Tahu, coba kau baca. Ini Tuhan kau nyuruh apa? Coba kau baca. Hosea 1:2 baca. Setengah matang kita di Baca Kristen tuh. Hosea 1:2 baca. Ayo baca, Terus, baca. Kalau Mbak kau bilang saya Natal nggak tahu juga baca, kau baca setengah. sekarang. Kau baca sekarang. Setengah Baca. matang jadi orang Kristen. Jijik, baca Bible jijik. Baca Jadi makanya baca saya- Bible sendiri kau itu jijik ya. Sama kau aja sini. Baca Bible Bagus. kau. Jijik kau. Baguslah keluar dari Kristen karena supaya bisa menikah. Kau jijik kan baca Bible kau? Tuhan kau ngomong. Nih, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinlah seorang perempuan sendal. Kau malu gak baca ini? Istri kau nggak laku gak? Kau jual lah murah-murah, harga sepotong roti aja. 2.000 pun ada loh roti. Nah, ketawa, senang kan kau? Senang kan dapat kabar perempuan sendal bisa dibayar pakai sepotong Ayo, roti? kita. Oke, saya saja. Udah. Kenapa? Nggak ada yang mau beli istrimu? Petak mukanya jelek, bau istrimu. Hah? Jangan Persoalan marah-marah, gitu. Mbak. Di mana Hosea, Mbak? Kita buka, aku baca. Baca Tadi Hosea sebenarnya- 1:2. Iya, sabar ya, Mbak ya. Tak tilik. Baca aja lambe tok ae kon iku cangkem bau B2 aja banyak tingkah. Kali kita makan dulu. Baca. Makan Mbak dulu, Mbak. Nggak pernah, makanya saya nggak bodoh kayak kau. Baca Hosea 1:2. Pantes nggak mateng jadi orang Kristen. Harusnya matang, Mbak. Kemakan B2 aja begaya sekali. Bukan gaya, Mbak. Itu enak. Udah cepet baca Hosea 1:2. Ojo marah-marah, Mbak. Itu darah tinggian, Mbak. Hosea piro, Mbak? Hosea pasal Tuh, melotot sini. Piro. Kita baca sih. Mbak Yu. Hosea pasal 1 ayat piro? Itu lo baca sendiri, buta ya? Ayat nah. Buta ya kamu ya? Itu udah kubuka datanya. Iya, aku buka, makanya Memanglah kita Kristen ini ya, Yesus turun, orang ketemu Yesus buta jadi bisa melihat. Ini Oten sekarang ditinggal Yesus yang bisa melihat jadi buta. dengarin Mbak. Ketika ya dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nih gambaran lagi, Mbak. Gak usah gambaran, istri kau udah jadi sendal belum? Mbak, nih. Udah, istri kau udah jadi sendal. Udah. Sukses kau berarti jadi Kristen. Sebagai Sukses kau gambaran berarti. Israel yang tidak setia. Itu judulnya, Mbak. Aku nggak nanya judul, ini perintah Tuhan suruh kawini perempuan sendal kan? Makanya, Mbak, Istri kau udah kau Mbak jadikan itu perempuan setengah sendal mati belum? jadi orang Kristen. Akibatnya Kenapa? gini deh. Kok malah saya yang dibahas? Bahas istri kau udah jadi perempuan sendal belum? Tahu nggak sundal di sini apa, Mbak? Loh, sendal ya sendal ini kutunjukkan ya. Nah, apa? Ini biar kau tahu. Apa? Sundal apa? Sundalnya Bahasa apa? Indonesia aja nih, sendal nih, sendal. Nih Ya, sendal. Aduh, ya. noise, bentar. Ya, sundalnya apa nih, Mbak? Aduh, cek. Udah ya. Sendal nih, KPPI. Buruk kelakuan tentang perempuan, lacur, jalang, perempuan jalang, pelacur nih. Ini sendal. Nih. Itu bahasa Sendal, ini sendal ya. Enggak, Gimana menurut ayat ini bahasa aslinya apa? Sendal itu apa, Mbak? Buka, kamu kan punya aplikasi di situ. Sundal Gimana? Udah kau jadikan perempuan jalang istri kau. Udah kau jadikan pelicir. Udah. Ini Udah kan belum? istri Hosea, Mbak. Ini istri Terus? Hosea.
Memang Bukan apa istri. bedanya? Kan dia Bukan dia istri. berfirman kan perantaraan Hosea. Bukan istri suamimu. Loh, aku bukan istri kau. Ini kan kau kan oten. Ini kitab Istri kau disuruh kayak suamimu. gini. Ini Tuhan kau kan berfirman. Suamimu kan punya istri kan? Suami saya bukan oten, longor kau itu. Emang kamu Ini ini Tuhan juga Tuhan kan? ngomong kan? Tuhan kau Ini ngomong kan? Hosea, Ini T Hosea. besar, U besar, H besar, A besar, N besar loh ini. Larin. Ini disuruh siapa? Siapa yang disuruh ini? Disuruh kau lah, Ten. Ini kan di kitab kau, Ten. Bukan, dengar saya nih. Kok bukan? Tuhan mulai Di kitab dengar. kau kok. Astagfirullahaladzim. Cangkemnya ditutup dulu lah. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, nih si Hosea nih, berfirmanlah Tuhan kepada si Hosea. Jadi Mbak, ini untuk dirinya sendiri. Terus ini nggak tuh butuh- diarinya Hosea. Ngapain ada di Bible kau? Katanya Loh, pedoman hidup. baca di situ, Mbak. Katanya gini, waktu Kristen gini ya. Firmanmu pelita bagi kakiku. Giliran kayak gini nggak mau diikutin. Giliran kayak gini nggak mau diikutin. Katanya pelita bagi kakiku, pedoman hidup. Giliran kayak gini nggak mau diikutin. Ini kan buat si Giliran Hosea, kayak Mbak. gini nggak mau diikutin. Tuhan berkata. Katanya firman Tuhan kepada pelita Hosea. bagi kakiku. Kakinya disuruh kawini perempuan sendal nggak mau. Katanya kepada si Hosea. Iya, kepada Hosea. Kan dulu zaman dulu kan Hosea yang diutus. Lah, Tuhan kan nggak ngomong sama saya. Oh, berarti terus ngapain ada di Hosea sekarang? Ada di Bible kau? Ini kan tulisan dia ini. Iya, Hosea. kalau semua Kitab kamu bilang Hosea. ini kamu nggak Ini ada di nama situ. orangnya, ini nama Kalau kamu orangnya. bilang waktu itu Dia kamu nggak ada di situ, menceritakan dari pengalaman kejadian dia. sampai Wahyu, kau juga nggak ada di dalam sini. Kau nggak ada di dalam sini dari kejadian sampai Wahyu. Baik. Terus ini pedoman hidupnya siapa? Iki, Mbak. Perjanjian lama sampai perjanjian baru, kejadian sampai Wahyu itu Bible, itu pedoman hidupnya siapa? Agama Mbak. apa yang pedoman hidupnya ini? Bible. Mbak, saya mau tanya, Mbak. Nggak usah nanya, jawab dulu. Ini pedoman apakah hidupnya Adam siapa? dan Hawa makan, Ini makan pedoman buah itu, hidupnya Mbak? siapa? Makan buah- Nggak usah buah ngomongin kayak Adam gitu, Hawa. Mbak. Istrinya Adam bukan pesendal. Paham kau? Sekarang kau jawab di sini. Ini kejadian sampai Wahyu. Ini pedoman hidup buat siapa? Buat semua manusia. Buat Mbak Kristen juga. lah. Enak aja buat semua Enggak. manusia. Orang sudi aku pedoman hidupku kok ingin naikin kok ngawini perempuan sendal. Ya kau itu, Ten. Ini Mbak, kitab suci, Mbak. Menurutmu Kudus, kenapa sih? Emang Mbak. kenapa sih kok disuruh kawinin perempuan sendal? Kok kayak jijik gitu kenapa? Nggak boleh kah di Kristen kawini perempuan sendal? Iki karo. Enggak, aku nanya kamu. Hosea. Pesendal itu kenapa kok kau jijik? Nggak boleh tab jadi pesendal di Kristen? Bukan. Boleh. Tuhan Gusti Aku nanya. enggak nyuruh, Kan kau nggak mau. Iya kan kamu nggak mau. Oke, kamu kan nggak mau. Kenapa nggak mau? Padahal di sini pernah ada perintah Tuhan seperti itu. Apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti baik. Nah, tapi di kekristenan, kalau disuruh kawini perempuan sendal, kenapa kau nggak mau ikutin? Alasannya apa kau nggak mau ikutin? Tuhan nggak nyuruh saya. Itu Kenapa nyuruh kok? saya. Tuhan nggak nyuruh kau. Terus sekarang Iya, akalmu maksudnya kenapa itu. menolak mengawini perempuan sendal? Kan nggak disuruh. Kenapa akalmu menolak mengawini perempuan sendal? Kalau disuruh ya oke saja lah. Oke saja, Kan ya disuruh. udah. Nih, aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu tipsnya. Kalau Contoh kamu nih, cepat-cepat Tuhan dapat nggak nyuruh wanita saya. yang gampang masuk surga, gampang masuk kerajaan Tuhan, nih baca Matius 21:31. Apa kata Yesus? Apa ulang-ulang? Di mana? Matius 21:31. Oke. Aduh kasihan banget ada si mbakku ini. Gak usah kasihan, gak usah kasihan sama saya. Saya bukan pesendal, gak usah dikasihani. Enggak. Enggak, gak usah kasihan sama saya. Gak usah kasihanin saya, gak usah. Justru saya kasihan sama istri kau. Jadi Kristen gak ada gunanya dia. Kenapa nggak kau jadikan dia pesendal? Kasihan istri kau. Istri kau kan Kristen. Harusnya kau jadikan dia pesendal biar ada gunanya. Karena tadi aku mau nanya nih, memang ketika di situ ada kata pergilah, itu merupakan sebuah perintah atau apa sih? Perintah kalau bergila perintah dong. Matius berapa, Mbak? Matius 21:31. Tulusiko. Matius 21:31. Dari 29 ya. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Tolong dulu itu suaranya kok. Yang lain dimit dulu dong. Mbak, dimit dulu Mbak, sebentar Mbak. Biar nggak doubling suaranya Mbak. Ya wis Mbak.
dari 29-nya. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadanya. Kamu tidak percaya dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal kebanyakan lambe. Kata Yesus, siapa yang lebih dulu? Kata Yesus, siapa yang lebih dahulu masuk dalam kerajaan Tuhan? Kata Yesus, siapa lebih dahulu yang masuk dalam kerajaan Tuhan? Kata Yesus, siapa yang lebih dahulu masuk dalam kerajaan Tuhan? Jawab. Siapa yang lebih dahulu? Iya, Mbak. Saya nggak nanya sebelum Yohanes datang siapa lebih dulu. Ini loh Yesus ngomong sesungguhnya. Nih siapa nih? Apa nih? Kata Yesus kepada mereka. Apa kata Yesus? Sesungguhnya siapa? Ya tadi. Aduh. Itu Matius 21. Iya, 21:31. Di situ coba jawab pertanyaan saya. Kata Yesus, siapa yang lebih dahulu masuk dalam kerajaan Tuhan? Siapa yang lebih dahulu? Siapa yang kerajaan Tuhan? Mau dijawab? Jawabannya di sini, Mbak. Ayat 22-nya, Mbak. 32-nya. Dengarin ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadanya dan kamu tidak percaya kepadanya. Saya nggak nanya siapa yang nunjukin jalan. Kok Yohanes menunjukkan jalan? Saya nggak nanya itu, longor. Yang saya tanya, siapa yang menurut Yesus akan lebih dahulu masuk dalam kerajaan Tuhan? Ya ini tak bacain, Mbak. Ini siapa? Ini makanya mau saya bacain. Di 31. Iya, makanya saya jawab. Yesus menjawabnya di ayat 32. Jawabannya tetapi perempuan-perempuan pemungut. Kenapa ya? Jujur sulit banget ya. Minimal gini loh Ten ya, kamu kan memang dosamu sudah ditebus. Kalau mau ngibul memang kamu udah ditebus, imanmu memang gitu. Minimal punya malu gitu loh. Minimal punya malu untuk bohong. Ini ditonton banyak orang loh. Malu loh kalau bohong, ketahuan banget loh. Mbak setengah mateng baca ayat kurang. Ayat 32 Yesus menjelaskan siapa dikatakan para pemungut penantasan perempuan sundal, Mbak. Jangan setengah mateng, Mbak. Apa sih, udah jelas tulisannya di sini kok. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Iya, kan betul. Ya udah betul kan, perempuan sendal kan? Kenapa? Ya udah, istri kamu tadi benar lah, ada hubungannya dengan Hosea. Harusnya kau jadikan ini keuntungan biar lebih dulu masuk surga. Bukan, itu membuat Hosea sebagai gambaran bangsa Israel itu bersendal. Iya, bersendal supaya gampang masuk surga kan? Bukan. Lo gimana sih? Kan yang lebih dulu ini perempuan-perempuan sendal mendahului masuk dalam kerajaan Tuhan. Buka Hoseamu tadi, Hoseamu. Ini Hosea, udah aku buka. Ya, baca lagi Hoseanya. Ya, kamu yang baca, hafal aku udah. Saya kan harus buka lagi. Iya, kan kepada Hosea, karena dulu yang diutus memang Hosea. Terus kan tulisan-tulisan Hosea itu kan kau ambil, kau jadikan pedoman hidup kau. Kok nggak mau pakai sekarang? Dengarin. Ini bukan, ini dikatakan dengarnya Hosea pasal 1-2. Miksopo itu. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran si Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Ini kepada si Hosea ya. Bukan kepada saya, bukan kepada si Koko, tapi kepada si Hosea pribadi nih. Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat. Jadi bersundal itu, negeri ini bersundal. Sundal hebat ya? Itu, karena persendal hebat semakin disupport ya sama Tuhannya ya.
Jadi kata sundal di Terus sini, perintah yang turun ke Hosea ini kau berarti jadikan itu, bendelan. Mbak, ojo nyosor dulu, Mbak. Ayat belum selesai di Cek. Aduh, soundcardku ini masalah. karena negeri ini bersundal katanya, Mbak. Iya, bersendal. Negerinya bersendal hebat. Akhirnya Tuhan kau mensupport, tambah disuruh lagi. Bersundal hebat dengan membelakangi. Jadi waktu dia membelakangi Tuhan itu dianggapkan sebagai persundalan. Mbak, Makanya ini disuruh sebenarnya- terang-terangan kan? Kan awalnya Bentar, Mbak. karena negeri ini Mbak. bersendal hebat membelakangi Tuhan. Ya udah nggak usah belakang-belakangan, langsung aja Enggak, depan, disuruh langsung, Enggak. oi. Bentar, Mbak. Gimana sih? Dengar saya, Mbak ya. Ayat ini Mbak ingat, Mbak ini sedang bersundal sebenarnya di hadapan Tuhan. Kau lah yang bersendal. Enak aja aku baca ini dia bilang Mbak, aku bersendal. membelakangi Pala Tuhan otak nih. kau itu yang bersendal. Aku baca ini dia bilang aku yang bersendal. Memang gila nih memang Oten ya. Aku baca Bible dia bilang bersendal. Gimana ya ceritanya konsepnya ini Oten ini? Orang baca Bible dibilang orang bersendal ini gimana nih gila Dengar kali saya, Oten Mbak. nih. Mbak, Biasmu itu yang dikatakan bersendal. gini, Mbak. Dengar saya nih. Mereka negeri ini bersundal hebat dengan membelakangin Tuhan. Mbak ini sedang membelakangin Tuhan ini. Mbak kan aku punya Tuhan orang Kristen. Kok kalau ini jadinya ke Lalu, saya, kalau Mbak, ini kok nggak bisa ke kamu? Bentar. Kamu bilang yang ini jadinya ke saya. Kau bilang yang ini jadinya ke saya. Padahal sama-sama nih, kita nggak ada di situ. Tapi giliran yang ini, yang kawinnya perempuan sendal, kok itu nolak kau? Kok nolak itu buat kau? Nggak beres memang ini Oten ya. Giliran Mbak yang bunyinya buka- kayak begini. kan Mbak yang bawa ayat ini Giliran sama bunyinya saya, kayak begini, bukan dia saya. bilang ini dituju ke aku. Giliran bunyinya kayak gini, bersendal hebat, dia bilang ini ditujukannya ke aku, ke Natalia. Tapi giliran ini, dia bilang dia ini bukan buat dia karena dia nggak ada di sini. Kan gila memang Oten ini. bukan untuk Mbak Natalia, saya buat si Koko juga. Koko di atas Iya sini udah sedang tahu bersundal begini. dia. Ini kan ini pedoman hidup kau loh, bukan pedoman hidupku, bukan pedoman hidupnya kok Aziz. Ini pedoman hidup kalian loh, Ten. Kok malu sih? Mbak kan pengen tahu isi hati ini seperti apa. Saya mau kasih tahu. Enggak. Orang yang membelakangi Tuhan. Saya nggak mau tahu ini gimana. sedang Saya nggak mau tahu itu bersundal gimana. Saya nggak mau tahu. Saya udah baca, saya udah tahu. Si Koko sedang Saya baca itu saya udah tahu. Nggak usah lah ditafsir-tafsir. Baca aja lo tekstual jelas Tuhanmu nyuruh apa. Nyuruh kawini perempuan sendal. Ternyata ada keuntungannya. Yesus mengatakan dengan tegas di Matius 21:31. Memang ada untungnya. Sesungguhnya, ini sesungguhnya loh ini. Koko punya istri 3 itu. Istri bukan sendal ya, paham kau? Itu istri, bukan sendal. Diem ya, bedakan istri dengan pesendal ya, bedakan. Secara rohani. Kalau kau punya istri memang harus jadi pesendal, memang istri kau memang harus jadi pesendal. Nih, di Matius 21:31 Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sendal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Jadi ya udah, memang sinkron gitu loh antara Hosea dan juga Matius. Cocok memang istri kau, makanya tadi aku tanya, istri kau udah ada gunanya belum? Udah jadikan pesendal belum? Kalau jadikan pesendal ada gunanya, bisa ngajak kau ke surga duluan. Karena dia lebih dulu masuk dalam kerajaan surga. Matius 20.
Matius 20.
berapa aku tanya. Memang goblok ya ini Kristen tololnya. Tadi dibilangnya nggak usah kita ngomong kudus, tafsirnya pakai Roh Kudus. Aku tanya lah kau konfirmasi, kau ngerti Bibelmu nggak? Ngerti. Ya udah aku tanya lah kau, Roh Allah ada berapa? Itu yang muter. Kalau nggak bisa jawab bilang Roh Kudus lah, Roh Kudus lah, entah apa lah. Tensi aja kita ngadepin nonton ya, tensi aja. Bodoh, apa yang ditanya nggak lain dijawab. Iya, apa yang ditanya? Tolong sebutkan data, dijelaskan. Minta datanya, dijelaskan. Woi, sini sendal kau, sepatu dibawanya, timun terong dibawanya, terbalik-balik semua hotel ini. Memang hidupnya terbalik-balik lah memang hotel ini ya, semua terbalik. Main pun mereka terbalik. Burungnya ke mulut bininya, bukan ke bawah. Tuhan yang mengatur mereka, ini mereka yang mengatur Tuhan. Hukum Taurat dijalankan, dilawannya semua hukum Taurat. Disuruh tidur, makan. Aduh. Bos, itu jurnal sidik naikkan tuh, jurnal sidik. Itu Paul itu Kristen di atas aku itu, Bang Giong. Paul yang mengatakan bahwa katanya Koran ini karangan tuh. Si jurnal sidik ini. Enggak, si Paul itu di atas aku itu, Paul is the best itu Kristen tuh. Oh, si Paul. Enggak, si jurnal sidik itu loh di bawah yang tadi. Udah dijambak dia. Udah dijambak enggak itu. Oh, enggak berani naik. Ya udahlah. Ya, Paul, gimana Paul? Mau diskusi kita, Paul? Tuhan kita cuma satu. Apa? Tuhan kita cuma satu katanya. Allah cuma satu, itu Allah Bapa. Kalau Allah yang lain tuh itu tidak dikenal itu. Oh, oke. Yesus Tuhan bukan? Suara kamu tenggelam. Yesus Tuhan atau bukan, Bang Paul? Kalau tidak terdengar saya wakilin. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan katanya Bang Dio. Tuhan. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Betul-betul gila ya. Kaget ya. Kaget. Satu kali satu berapa? Hah? Pakai otak lah. Iya, pakai otak. Kalau satu berapa? Sebentar. Kalau Bapak itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti tiga Tuhan, Bapak. Sekarang di surga jadi satu. Di surga jadi satu. Iya. Satu hakikat. Ya udah. Di surga jadi satu. Sebentar dong. Di surga jadi satu kan? Betul? Iya. Kenapa? Ya, kalau di neraka jadi berapa? Di mana? Di neraka. Di neraka tuh Allah kamu di Maryam 71. Itu yang di neraka. Sama-sama ada Muhammad punya mama dan papa. Kalau di surga kan tiga jadi satu. Kalau di neraka sembarang aja enak ngomong. Sekian tiap hari kepo dengan Alkitab. Merajuk Bang Paul, masa merajuk. Kau otak setengah tuh nggak diam-diam aja lah. Satu tambah satu. Tambah satu berapa? Gua pinter, nggak nyembah manusia. Kau ada otak atau tidak? Kasihan. Ini kakek-kakek. Baik kamu tinggal di rumah ya, jadi poligami nanti kau ini udah mau mati ini. Ya udah, satu tambah satu berapa? Hah? Satu tambah satu berapa? Satu kali satu berapa? Satu tambah satu. Satu kali satu berapa? Satu tambah satu tambah satu. Kau main dengan lu. Jadi Tuhan kau disamakan dengan perkalian. Emang laut. Tuhan. Yesus Tuhan. Tadi dia bilang Tuhan itu cuma satu. Siapa Tuhan itu? Allah Bapa. Cuma satu Tuhan kita. Oke. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Terus berapa Tuhan? Halo Bang Blender. Bang. Bentar, iklan. Ingin diskusi sama Bang Blender lah. Aku mau, karena Bang Blender kan ada ilmunya sedikit gitu loh. Kan abang satu ini hanya modal. Bentar. Ya izin, bentar. Ada yang mau iklan, bentar. Lanjut ke M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk 417 kami memandang, mampir-mampir ke YouTube
originalnya Bang Blender Real account live stream. Untuk subscribe, like, tinggalkan jejak dengan komen dan memilih abang kita untuk menjadi nominasi. Oh, udah menang ya, Bang? Udah menang. Udah menang. Lupa saya. Lupa. Mampir sebentar ke sana, nanti lanjut lagi ke sini. Oke, syukran. Ya. Mohon di-subscribe ya teman-teman ya, yang di YouTube semua yang ada dimanapun, Natali Riani, M Januari, untuk di-subscribe. Buat teman-teman yang belum di-subscribe, mohon di-subscribe. Nggak susah kok, mencet aja, mencet, udah, ya. Bantu. Dan satu lagi Bang, untuk melihat kreasi dari tim supportnya Bang Blender, bisa klik akun saya, YouTube saya. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, lanjut. Apa Henry Hen? Sebentar. Henry Hen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, waalaikumsalam. Anda Islam? Blender. Islam ada yang mau minta naik dia tadi. Ada yang mau disampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Henry, ada yang mau disampaikan? Ya, kita ini kalau orang kita Muslim yang belum sunat itu kan masih kecil ya kan? Nah, ya, terus Bang? Kalau orang Kristen, masih masuk koma abang ini nggak punya ilmu, ngomongnya aja udah kelagapan gitu. Udah lanjut Alfred. Aneh-aneh lah, aneh-aneh. Belum tadi minta naik, kupikir konten. Naik anakku, apalah. Tadi di bawah kupikir konten. Naikkan aku, naikkan. Keras, kupikir keras. Setuju Bang Blender, setuju itu. Karena sudah ada narasumber di atas yang memang punya untuk ilmu untuk berdiskusi ini ngomong sunat pula yang kecil. Kau pun juga sama aja ya, banyak kali kayak kau. Nggak usah ngetawain Bang lanjut aja diskusinya. Enggak, aku aja masuk diturunkan tadi. Ayo gini Bang ya, kita lanjutkan tadi itu. Soal firman Allah gitu. Jadi kalau Bang Blender hanya memahami ayat-ayat firman Tuhan itu tergantung dari pola pikir manusia. Coba Abang berpikir secara logika. Kita dikasih akal oleh Tuhan Sang Pencipta untuk bisa memahami ayat-ayat firman itu sendiri. Kenapa harus tergantung kepada orang lain begitu? Apakah Tuhan itu tidak bisa menuntun kita secara pribadi lepas pribadi? Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah totalitas ya untuk keselamatan kita, bukan tergantung dari orang lain. Kan begitu. Secara pemahaman kita manusia yang seperti Abang Blender mengatakan, kita dikasih akal oleh Tuhan untuk berpikir. Ya kita harus gunakan hak kita untuk berpikir, tapi bukan berpikir untuk semamaunya kita, tapi biarlah meminta kepada Tuhan sendiri untuk menuntun kita memahami paling tidak firman-Nya itu sendiri. Apakah Tuhan itu secara logika Abang Blender hanyalah secara tulisan, oh Tuhan ini ada, tapi menuntun hamba-hambanya, menuntun yang beriman kepadanya? Apakah nggak bisa? Harus menurut atau tergantung orang lain? Kan mustahil. Jadi kita harus berpikir Tuhan yang berkuasa, Tuhan itu maha mulia, Dia sendiri yang menuntun kita. Bang L ini. Iya kan Kak? Kalau hanya kalau hanya Tuhan itu hanya tertulis Kak, nggak bisa menuntun kita, nggak bisa memberikan pengajaran kepada kita secara pribadi. Jadi kenapa dia ini ngomong apa dia? Tahu. Emangnya Abang Kakak ini nggak bisa bantah pertanyaan saya, pernyataan saya nggak bisa terlalu panjang apa pertanyaannya? Jadi enggak, saya kan memberikan pernyataan, jadi udahlah ditanggapi seperti apa pemahaman orang Abang, kan seperti itu. Saya sudah bernarasi, saya sudah memberikan pernyataan saya tadi, bagaimana untuk memahami firman Tuhan itu sendiri. Itu Tuhan itu sendiri. Tuhan itu bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar tulisan yang ada dalam buku, tapi harus menuntun kita dulu kan. Berarti Dia punya kuasa untuk menuntun kita, bukan hanya sekedar tertulis dalam kitab, di dalam buku. Oke, Bang El ini kemana sih arahnya?
Intinya apa? Intinya apa? Kau kenapa kau ngambek-ngambek gini? Kenapa? Waalaikumsalam Bang Berarti belum kamu nggak paham apa yang saya sampaikan. Berarti IQ kalian rendah ya. Aku nggak dengar suaramu, kau ngomong apa? Risik-risik suaranya. Makanya yang terdengar ayamnya aja itu tadi. Ayamnya yang terdengar. Ya itu mempertanyakan kalau Al-Quran itu nakal gitu. Gimana Bang? Muter-muter aja. Marah-marah Blender. Nggak dikasih makan sama bininya itu. Piringnya dipecah-pecahin. Astaga. Jadi menurut orang-orang abang ini, untuk memahami firman Tuhan itu tergantung orang lain. Apakah Tuhan itu nggak bisa menuntun kita? Gantung-gantung Tuhan tuh ngapain gantung-gantung Tuhan? Loh, nggak bisa dijawab di abangnya. Memang berat. Ngapain gantung-gantung Tuhan? Berat loh untuk memahami Tuhan itu. Kau kan ngomong kan gantung-gantung Tuhan. Coba ada Tuhan kok digantung. Tuhan lo kok gantung-gantung Tuhan? Kok gantung-gantung Tuhan Bang ya? Tuhan tergantung Tuhan, gantung-gantung Tuhan. Bukanlah kakak-kakak ini nggak bisa loh untuk memakai logikanya. Makanya setengah otak seperti ini. Iya, apa yang kau sampaikan tentang logika itu apa sih? Oke, apakah belum paham? Ya nggak paham, di sini orang tuh nggak paham apa yang kau sampaikan. Iya kok dia bilang tergantung Tuhan kan? Iya. Sekali lagi saya oke. Sekali lagi ya. Kalau tidak memahami berarti jelas-jelas IQ kalian rendah. Oke? Begini. Saya tadi berdiskusi dengan Bang Blender. Katanya untuk memahami firman Tuhan itu, ya kan, harus yang punya ilmu, kita harus belajar. Yang berilmu yang menafsirkan hanya para ulama yang punya ilmu. Makanya saya bertanya kepada Bang Blender tadi, apakah firman Tuhan ini harus tergantung daripada ulama, dari ahli tafsir? Kan begitu saya tanya sama Blender. Terus katanya, loh, manusia itu kan dikasih akal. Oke, apa gunanya akal? Saya jawab, akal itu berguna untuk berpikir. Nah, Bang Blender menjawab lagi, ya justru itu, makanya kita dikasih akal oleh Tuhan itu untuk bisa memahami firman Tuhan itu sendiri. Terus saya tanya, kalau memang Tuhan memberikan kita akal berpikir untuk memahami firman Tuhan, kenapa Bang Blender hanya merujuk kepada orang penafsir? Kita juga kan punya akal. Dan apakah Tuhan itu tidak bisa menuntun kita untuk memahami firman-Nya itu sendiri? Harus tergantung kepada orang lain. Aduh, ini akal sama ilmu pengetahuan itu Bang. Untuk memahami Al-Quran secara mendalam itu diperlukan penguasaan berbagai ilmu Bang, bukan hanya akal. Yang secara keseluruhan disebut ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Jadi tidak hanya pemahaman bahasa Arab, tetapi juga berbagai bidang ilmu pengetahuan yang terkait dengan Al-Quran dan konteks turunnya. Jadi nggak bisa, walaupun menggunakan akal, kalau kita tidak punya dasar ilmu, tidak bisa menafsirkan Al-Quran. Oke, begini aja. Allah mengatakan untuk belajar, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami firman-Nya melalui ilmu. Elprat, kau bertanya aja lah. Kau pertanyaanmu apa intinya? Oke, yang saya tanya Bang, apakah Tuhan tidak bisa menuntun ya secara pribadi lah, abang sendirilah ya, saya tidak untuk cara umum abang lah. Apakah Tuhan abang yang abang imani, yang abang sembah, yang abang yakini sebagai Sang Maha Kuasa itu ya, yang penuh dengan kemuliaan itu, Tuhan itu, Allah itu tidak bisa menuntun abang secara pribadi untuk memahami firman-firman-Nya? Kenapa harus melalui orang-orang penafsir ini, penafsir itu pertanyaan saya. Berapa pula kau yang ngatur? Astaga, itu apakah itu jawaban? Pantas Bang. Sebentar. Pantas abang, itu jawabannya. Kenapa kau yang ngatur Tuhan? Kenapa kau yang ngatur Tuhan? Inikah jawaban yang berilmu? Enggak, sebentar, sebelum ku jawab itu, kenapa kau yang ngatur Tuhan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami sembah, Dia memberikan hidayah, memberikan taufik kepada siapapun yang Dia kehendaki untuk memahami Al-Quran. Lewat apa? Lewat jalurnya. Ini aku buka datanya. Yang saya tanya, sebentar. Gantian kita. Lihat teman-temannya. Kalian gantian Bang El, gantian. Kan aku bilang tadi, bukan hanya akal, tapi harus punya ilmu pengetahuan. Tak boleh Islam itu menafsirkan sembarangan. Apakah tertulis dalam Al-Quran untuk memahami firman Allah itu? Sudah dijelaskan sama Bang Dio. Ini mau dijelaskan sama Bang Dio. Diam dulu.
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu Dia yang turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad lah yang menjelaskan itu kepada umatnya. Mana datanya? Datanya dalam surat An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, litubayyina bil bayyinati waz zubur. Ini terkait dengan kitab sebelumnya yang Allah turunkan. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, ini Al-Qur'an. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan semoga mereka mau berfikir. Artinya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu harus melalui tafsir penjelasan Nabi Muhammad SAW, dan itu bisa kita ketahui kalau kita belajar dengan para ulama yang mempelajari ilmu ini. Ini kaidahnya. Sekarang, kau memahami Bibelmu pakai kaidah apa? Bang, yang di situ kan otoritasnya kan Muhammad, bukan ulama lo. Berarti begini bang, apakah Tuhan ini hanya Tuhan yang abang iman ini hanya sekedar yang tertulis dalam kitab? Coba bang, simak pelan-pelan bang, Bang El, simak coba pelan-pelan, jangan dulu langsung nyerocos, disimak coba kalau orang ulama itu, bentar, apakah kuasanya itu terbatas? Kenapa harus terbatas? Kau mulai membatasi kuasa Tuhan, gimana ya kau? Justru apa yang membatasi? Karena harus melalui penafsir, bukan Tuhan itu Nabi sendiri. Muhammad yang menjelaskan, An-Nahl ayat 44, Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Bagaimana kita bisa dengar dulu? Kau dengar dulu lah. Oke, saya paham bang, saya paham. Abang mengerti. Apa yang kau paham? Apa yang kau paham? Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad. Dulu, kau tidak paham. Apa yang kau paham? Saya paham, bang. Berarti Nabi Muhammad yang mulia ini yang menjelaskan Al-Quran ini kan, karena Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah kan, yang menjelaskan Al-Quran. Oke lah, Nabi Muhammad yang mulia ini kenapa harus merujuk kepada yang lain gitu loh? Ahli tafsir yang bahkan sama itu penjelasanku nggak nyambung kau. Makanya kau dengar, kau pasang telingamu, kau dengarkan baik-baik, kau pasang telingamu. Kalau kau bertanya aku jawab, tapi kau pasang telingamu. Jangan aku ngomong, kau ngomong juga. Jadi telingamu peka. Tuli telingamu. Apakah itu tidak berkuasa lagi hanya pada saat menurunkan wahyu ini? Nggak bisa menuntut apa sendiri. Mereka berkuasa. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendapat legalitas dari Allah untuk mengajarkan isi Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW itu coba lagi kan. Kau dijelasin, kau nggak tahu, kau nggak dengerin, goblok. Jadi Tuhan itu yang berkuasa menuntun kita, karena Tuhan itu tidak terbatas. Pasti kuasanya akan pasti anak-anak musuh gereja, kan? Turun aja kau. Jangan dulu bang, jangan dulu. Bertanya, kau boleh menjelaskan. Ya oke, silakan bang, ayo silakan. Kau yang bertanya ke aku jelaskan pakai data. Kau pula yang menjelaskan. Cuman ya kau. Oke, silakan bang, silakan biar Kau nanya bagaimana kami memahami Al-Quran. Kami memahami Al-Quran itu melalui penjelasan dan pengajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu mendapat legalitas dari yang punya firman. Yang punya firman ini siapa? Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 44. Untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini jelas ayatnya. Maka ketika Nabi Muhammad menjelaskan, didengarkan oleh para sahabat pun mengajarkan hal yang serupa kepada tabi'in. Tabi'in pun menjelaskan kepada tabi'ut tabi'in menjelaskan kepada yang di bawahnya terus sampai sekarang. Mereka itulah yang disebut oleh ulama, oleh si Bang Blender tadi. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-anbiya innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena mereka mempelajari itu melalui sanad-sanadnya.
Nggak sembarangan orang menafsirkan Al-Quran. Ini aku bukakan datanya. Kau tinggal pilih. Ini ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Qurtubi, Al-Baghawi, Sa'di. Mereka punya sanad menjelaskan Al-Quran. Itu metodologi yang disampaikan dalam Islam. Jadi ilmu ya untuk memahami Al-Quran itu kan ada ilmu balago, ada ilmu tafsirnya, kan begitu. Apa Dulunya Al-Quran ini sudah ada seperti itu, Bang. Ilmu balagonya, tajwidnya gitu. Kau main Mobile Legends aja lo. Nggak nyambung kau. Nah, tuh kan. Begini, Bang. Bentar dulu, Bang. Jadi kita kan diskusi nih. Jadi untuk belajar gitu loh. Untuk edukasi juga buat teman-teman Kristen yang di bawah dan juga teman-teman Islam. Memang aku sudah menjelaskan itu edukasinya. Kalau kau mau bantah narasiku, jawabanku tadi, silahkan kau bantah pakai data. Jangan kau bantah pakai liur. Ini bukan main Mobile Legend, ini edukasi, room edukasi. Bukan main game di sini. Kita kan ya, Abang katakan tadi kita dikasih akal sama Tuhan kan. Berarti teman-teman di bawah pasti berpikir. Error komal. Bentar. Iya, itu hostnya itu tuh Bang Blender, tenggelam itu. Telepon dia. Bisa. Nanti kan aplikasi nggak mau timbul lagi dia. Karena marah-marah tadi Bang Blender, makanya kena ajab dia. Kalau nggak balikin ini satu-satunya harus ungkap dulu Bang. Enggak, jokesnya nggak lucu, dia sendiri yang ketawa. Lucu kan? Agak air. Enggak, karena Abang nggak ketawa karena tertusuk gitu. Engkau yang goblok kok. Jadi begini loh Bang. Begini loh Bang. Kau bantah dataku, Kau bantah dataku, jangan kau nyerocos pakai liur, nggak ada data. Bantah dataku kalau mau bantah ini. Tuhan, Abang yakin Tuhan itu Maha Kuasa? Iya, Maha Kuasa. Apakah itu harus punya data itu? Untuk pertanyaan saya mengatakan harus pakai data tertulis di sini Tuhan itu Maha Kuasa. Iya dong. Terus kalau nggak pakai data, kau pakai apa? Ya udah, kalau nggak pakai data, makanya. Enggak, sebentar, aku tanya kau. Kalau kau nggak pakai data menjelaskan tentang eksistensi ketuhanan, kau pakai apa? Gini loh Bang, ini kan pertanyaan saya ini. Menurut Abang, Tuhan itu Maha Kuasa nggak? Ini orang kemana-mana. Nggak bisa kamu jawab ini. Sudah aku jawab, Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa. Oke, Maha Kuasa. Apakah kemahakuasaan Tuhan ini hanya terbatas dalam kitab itu yang tertulis namanya Allah? Nggak bisa menuntun Abang untuk memahami firman Tuhan itu sendiri? Harus sudah aku jelaskan untuk para nabi. Apalah kau nih? Untuk memahami firman Allah itu melalui kaidah yang kusebutkan. Ini datanya. Allah sendiri yang menjelaskan. Sebentar. Paham. Untuk menjelaskan Al-Quran. Sebentar. Ya, untuk menjelaskan Al-Quran. Lama-lama aku mati juga kau ya. Nggak tidur kalau sudah paham, Bang. Saya sudah paham itu, Bang. Nggak usah diulangi. Apa yang kau paham? Ya udah, apa yang kau paham? Jadi apa yang dijelaskan Abang ini tadi bahwa apa yang kau paham? Aku tanya kau apa yang kau paham? Allah itu memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran, kan begitu, karena Nabi Muhammad yang mengirimkan wahyu itu kan. Kemudian itu kan kata dijawab. Jadi pertanyaan saya Bang begini, saya sudah paham, jadi Abang nggak perlu capek-capek ngulang-ngulang gitu loh. Jadi poinnya harus Abang pahami gitu. Oke, Allah memberikan wewenang otoritas kepada Nabi Muhammad kan untuk menjelaskan. Berarti Nabi Muhammad menjelaskan firman Tuhan itu sendiri, itu Al-Quran, kan begitu. Saya udah paham di situ. Yang menjadi pertanyaan saya, apalagi zaman sampai sekarang ini ratusan tahun atau ribuan tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, terus tafsir muncul, tafsir itu kan muncul, kan begitu. Jadi begini. Udah. Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kali kalau sudah 1000 kau bertanya, aku belum bertanya, satu pun belum bertanya. Kau jawab pertanyaanku. Belum selesai. Al-Quran yang menjelaskan adalah Nabi Muhammad, kemudian sanadnya turun-temurun sampai kepada para ulama. Sekarang aku tanya kau, Biblemu siapa yang menjelaskan? Paham itu, Bang. Siapa yang menjelaskan Biblemu? Jawab. Bang, Bible bukan jawab Al-Quran.
Siapa yang menjelaskan Bibelmu? Al-Quran nggak seperti Bible, Bible nggak seperti Al-Quran. Yang bilang sama Al-Quran siapa? Yang aku tanya sekarang, aku menjawab tentang versi Al-Quranku. Sekarang menurut versimu, Bibelmu itu yang kau katakan firman Tuhan, siapa yang menjelaskan firman Tuhanmu itu? Berarti abang bertanya kepada saya mengenai Bible karena versi Al-Quran kan? Kan versi jawab pertanyaannya, jawab, fokus, jawab. Ini aja pertanyaan belum selesai loh. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa menuntut pertanyaanmu? Sudah ku jawab. Metodologi dalam memahami Al-Quran sudah ku jawab. Gak ada bantahan. Sekarang aku tanya kau, metodologi kau memahami Bibelmu, orang Kristen pelangak pelongo ini, siapa yang menjelaskan Bibelmu? Jawab. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu dari mana gitu? Sementara untuk memahami firman itu sendiri. Gobloknya minta ampun. Ya aja canda. Mama kau lah bersundal di gereja. Goblok kali dia. Cukup sabar aku ladenin kau. Memang ngitung sama Oten itu balik-balik kita diskusi, memang harus gitu. Kalau misalnya kita suruh jawab, nah, kalau kita minta data jelaskan, gitu dia pasti tunjuk data. Jadi gitu balik-balik. Oke, coba kau jelaskan, tunjukin data itu. Kalau kita minta data, jelaskan. Gitu-gitu tuh balik-balik. Orang kencing aja belum berdiri kok, kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas, itu kencingnya. Pakai sepatu tuh balik, yang kanan di kiri.